Ya, cek 1 2. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat datang di podcast 55. Dan tentunya pada segmen kali ini ada yang spesial karena kita kedatangan aktor yang artinya memang sudah tidak ada lagi yang tidak mengenal mungkin. Tentunya saya mau menyapa langsung. Selamat datang Bang Doni Kusuma, selamat datang di podcast 55. Selamat datang kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jauh-jauh dari Jakarta ini ya. Siap, ke Makassar begitu, Pak. Suatu artinya kebanggaan juga untuk kami di sini karena Bang Doni menyempatkan hadir begitu untuk berbagi bersama kita di sini dan tentunya mungkin banyak ya yang penasaran begitu terkait dengan aktivitas Bang Doni sekarang. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan terkait dengan artinya karir di bidang aktornya seperti itu ya. Siap. Awalnya itu sebenarnya di umur berapa sih Bang? Sebenarnya saya itu bukan aktor ya dulunya, karena dulu atlet kan. Oh iya. Atlet dari SMA sudah mulai menjadi atlet. Nah, terus kemudian pada tahun 87 itu saya mulai menggeluti bidang iklan. Waktu itu masih kelas 3 SMA, jadi iklan pertama saya iklan Klerasil. Lalu iklan akhirnya tahun 91 itu dipanggil tahun 90 sudah mulai menggeluti bidang catwalk, peragawan, model. Itu tahun 80 ya Bang? 90. Nah, ya. Terus tahun 90 karena waktu itu masih atlet terus. Lalu tahun 91 baru mulai menggeluti bidang sinetron. Oh, awalnya sinetron. Sinetron dulu. Yeah. Sinetron dulu. Waktu itu judulnya masih ingat banget, waktu itu saya jadi bintang tamu di film apa? Judulnya Pondok Indah kalau nggak salah. Film horor ya? Enggak, Pondok Indah film. Oh, beda film ya? genrenya anak muda. Oh, anak muda. Jadi saya jadi supir yang kurang ajar. Supir yang naksir sama anak tetangganya gitu. Itu peran pertama. Peran pertama, supir yang pura-pura jadi orang kaya, naksir anak tetangganya, tapi akhirnya ketahuan gitu. Terus akhirnya mulai dari situ layar kaca dan layar lebar mulai terus sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, ini kan biasanya banyak orang ya, artinya memang tidak punya niatan begitu untuk terjun di dunia film, tapi ternyata keterusan begitu. Apakah memang Bang Don juga seperti itu atau memang punya niatan untuk suatu saat nanti saya mau jadi artis ini seperti ini? Enggak, justru saya nggak mau dulu justru jadi artis itu. Karena ada beberapa teman yang sudah duluan menjadi artis, dia bilang aduh capek Don katanya. Ya akhirnya berhubung berjalannya waktu, terus kemudian saya juga karena basicnya dari atlet, jadi saya ingin sesuatu yang baru, saya ingin belajar terus mengenai apapun hal-hal yang baru. Nah, jadi kayak untuk di bidang iklan saya harus menguasai penuh mengenai produk apa yang saya iklankan gitu. Nah, terus akhirnya kalau di sinetron saya lebih banyak belajar karena dari sekian miliar orang di dunia ini pasti kita harus memerankan salah satu dari mereka. Betul. Nah, jadi hal yang saya senang sesuatu yang baru untuk dipelajari. Jadi akhirnya saya belajar di dunia sinetron dan terus-terusan sampai sekarang masih belajar dan alhamdulillah ya sudah cukup lumayan lah sekarang. Bukannya bagus ya, lumayan ya. Kalau bagus banyak aktor-aktor lain yang lebih bagus, lebih baik daripada saya. Tapi kalau misalnya dilihat dari jumlah film ataupun sinetron yang sudah diperankan kayaknya sudah cukup banyak ya, seperti itu Bang ya. Alhamdulillah rezeki itu mah. Sampai saat ini sudah berapa Bang? Contoh misalnya kayak film begitu yang sudah diperankan. Nah itu saya lupa tuh. Itu mungkin saking banyaknya ya. Enggak juga sih, cuma alhamdulillah banyak lah pokoknya. Ada layar lebar ada lebih dari 20-an gitu. 20-an. Terus sinetron, kalau sinetron yang saya nggak ingat itu banyak. Alhamdulillah banyak. Oke. Ini kan ada dua jenis peran yang sering diikuti oleh Bang Doni di bidang sinetron dan film juga. Siap. Nah, kalau misalnya dilihat dari kesulitan dan kemudahan dari keduanya Bang, sebenarnya Bang Doni lebih suka yang mana sih? Saya senang antagonis sekarang. Antagonis? Antagonis itu sesuatu yang menantang. Saya minta saya menjadi peran orang gila. Nggak bisa, lu terlalu bagus untuk orang gila katanya, percuma kan. Orang tinggi gede jadi orang gila, bukannya lucu malah takut orangnya katanya. Ya udah, tapi jadi senang yang antagonis karena antagonis itu sesuatu hal yang menantang. Jujur aja gini, kita hidup sehari-hari sebagai orang normal, pasti
meskipun kita jahat atau meskipun pasti kita akan berpura-pura baik. Tapi orang baik belum tentu dia berpura-pura jahat gitu kan. Agak susah ya juga susah, ya. Jadi harus kita pelajarin antagonis. Jadi saya senang antagonis karena apa? Saya bisa mempelajari karakter dari pemain dari karakter tersebut yang harus saya pelajari, dan sehingga saya bisa menumpahkannya ke siniasnya gitu. Oke. Ini kan biasanya kalau peran antagonis itu banyak yang mencibir ya Bang ya. Ini mungkin banyak masyarakat yang mungkin penikmat film atau sinetron begitu mengira bahwa sifat yang dikeluarkan pada saat adegan film itu sama dengan kebiasaan orang yang memerankan. Betul itu. Apakah itu pernah terjadi? Contoh misalnya ya, Bang Doni keluar kemana gitu, terus tiba-tiba ada yang marah-marah. Nah ini nih orangnya nih yang sering-sering saya nganter waktu dulu waktu film kedua sinetron ketiga saya jadi berperan dari namanya Dokter Kori. Itu udah dokter yang tergoda untuk akhirnya memperkosa pasiennya. Wah, parah juga ya. Nah, itu jahat saya. Jahat. Ya, betul. Dulu saya lagi nganter ibu saya belanja di pasar di Gampar sama ibu-ibu. Wow. Sampai gitunya Bang. Kamu tuh Bu, maaf. Nah, ini juga bahaya juga ya kalau misalnya memerankan antagonis ya, karena banyak orang yang terbawa emosi mungkin. Tapi justru itu merupakan barometer bahwa kita berhasil memerankannya. Betul. Iya, betul. Kita membawa suasana untuk supaya si orang-orang di penonton dia tahu bahwa alur ceritanya dan peran-perannya sebagai seorang apa itu yang membuat kita berhasil atau tidaknya di dunia film itu. Ya, betul sekali. Jadi itu kayak pencapaian ya. Kalau misalnya kita melihat sukses ya kita lihat respon masyarakat yang nonton. Oke. Baik, selain antagonis begitu. Apakah memang semua jenis peran itu Bang Doni sudah lakoni, ataukah memang ada jenis-jenis yang mungkin agak susah begitu selain menjadi orang gila tadi tuh Bang? Malah gila aja yang belum. Berarti yang lain sudah ya. Banci udah. Banci udah jadi saya pengarah gaya gitu. Pengarah gaya model. Susah nggak Bang? Soalnya Bang Doni kan kekar lucu kan, jadi justru kan ceritanya tuh sambil lucu. Jadi orang tinggi, gede, keker gitu, tapi akhirnya ngondek tuh apa ya? Melambai. Iya, melambai betul. Jadi melambai. Ya udah akhirnya itu jadi satu gimmick sendiri gitu. Itu pernah terus jadi apalagi ya. Kalau yang lain sih alhamdulillah sudah pernah ya. Kalau sebenarnya orang gila yang belum pernah, jadi setan pun pernah kok. Setan pernah. Itu film, justru setan itu film di film cerita masyarakat Makassar. Nah ini menarik ya Bang, sebentar juga kita ingin minta pendapat dari Bang Doni, karena kan tentunya mungkin lawan mainnya dulu itu kan waktu di salah satu film itu mungkin banyak orang-orang dari lokal gitu ya. Siap. Ya mungkin kita meminta pendapatnya juga sebentar. Namun sebelum itu terkait dengan kan ini sebelumnya Bang Doni adalah seorang atlet. Siap. Dan sekarang juga masih aktif di dunia film begitu ya. Nah, apakah kedua profesi ini masih jalan berbarengan, ataukah mungkin atletnya agak sedikit dikurangin lah, ataukah mungkin filmnya mungkin ya kalau misalnya mau main film ya tidak terlalu padat dulu, atau seperti apa Bang? Atletnya mungkin agak berkurang ya, udah tua saya soalnya. sudah tidak sehebat dulu lagi. Jadi senang karena atletnya masih saya melakukan kegiatan olahraga aja. Jadi tapi masih ya, kalau dalam membela nama bangsa saya masih jadi ada tim namanya tim Cobra Master. Nah itu merupakan pemain-pemain legendaris dari seluruh Indonesia. Oke, pemain-pemain legendaris dari seluruh Indonesia, dan akhirnya kita tergabung dalam satu tim Cobra Master. Nah, di setiap negara di Asia ini sudah mempunyai tim master yang seperti itu. Nah, setiap tahun kita berpindah-pindah negara menjadi tuan rumah untuk bermain. Alhamdulillah waktu Master 1 sampai 4 kita juara 1. Terus ke-5 kita juara 2, terus pokoknya sampai ada di Jepang, yang terakhir di Jepang itu di Jepang kita juara 3, ada yang terakhir di Thailand kita juara 1 lagi. Wow, luar biasa juga Bang ya, banyak juara begitu yang didapatkan pada saat itu. Alhamdulillah, meskipun udah tua masih bisa berprestasi lah gitu. Oke, baik Bang, sebelum kita melanjutkan perbincangan mungkin kita minum-minum dulu ya. Alhamdulillah, dulu ada rezeki. Terima kasih. Teman-teman lagi nyiapkan minum biar bisa lebih santai lagi ngobrolnya. Baik, terkait dengan untuk saat ini, apakah nanti saat ini dan mungkin nanti begitu Bang Doni pernah berpikiran untuk menjadi pelatih misalnya? Artinya kan tidak mau meninggalkan dunia atlet nih. Mungkin kalau misalnya jadi pemain ya mungkin
beberapa tahun kemudian mungkin sudah tidak lagi begitu ya, karena mungkin ada faktor usia. Tapi apakah memang nanti akan berniat untuk jadi pelatih atau seperti apa, Pak? Saya pengen jadi pelatih, cuman nggak ada yang pernah ngajak. Alasannya sebenarnya simpel gitu. Betul. Alasannya simpel. Kita nggak sanggup bayar lu Don gitu itu. Mungkin langsung pikirannya bakal mahal banget ya. Iya, bakal mahal banget. Satu mungkin karena saya ada di dunia entertain, saya punya nama gitu. Dan yang kedua karena posisi saya emang saya merupakan posisi salah satu pemain yang penting, yang harus yang punya ilmunya ada di saya semua gitu, pemain-pemain yang legendaris. Kuncinya gitu ya. Kuncinya. Nah, jadi makanya itu dibilang kita nggak sanggup bayar lo, dan emang lo gaji kita berapa? Gaji pelatih lo berapa? Saya gituin kan. Iya. Ya segini, ya segitu aja udah cukup kali. Masa lu nggak mungkin gini. Berarti ekspektasi dia itu terlalu tinggi mungkin ya, karena mungkin melihat dari Bang Doni ini adalah seorang public figure juga, terus atlet prestasi juga, jadi mungkin dia pikirnya bakal mahal ini ya kalau jadi pelatih gitu. Padahal mah nggak apa-apa. Malah kalau dibilang nih kan, kalau tadi dibilang bahwa saya sering pulang balik Makassar, ini saya Makassar ini jadi merupakan kampung kedua saya, Pak. Oke. Sudah sering ke Makassar ya, Bang ya? Aduh. Jadi saya itu berteman baik dengan Pak Wali, Pak Dhani itu udah dari umur 16 tahun. 16 tahun? Iya. Itu kenalnya di mana, Bang? Softball. Oh, sama-sama punya hobi yang sama ya. Nah, softball kita main sama-sama. Terus waktu itu dia main pemain dari provinsi, pernah seleksi untuk jadi pemain nasional. Nah, itu kita sering bareng. Oh, berarti Pak Dhani ini atlet juga berarti ya? Atlet Sulawesi Selatan. Oke. Dia selalu mewakili, waktu dulu beliau selalu mewakili mewakili Sulawesi Selatan gitu ya. Betul. Nah, terus berteman sama beliau, terus waktu itu beliau ingin mencalonkan, terus saya bilang bos, kalau lo tahu kan saya orang idealis gitu. Iya. Kalau mau bantu lo berarti saya harus tahu programnya seperti apa. Betul. Akhirnya beliau menjelaskan saya mengenai waktu itu 8 jalan beliau yang visi beliau. Yakin bisa implementasi hal ini? Bisa. Ya udah dijalanin. Alhamdulillah waktu yang periode pertama kan beliau bisa menjalankan. Dan yang sekarang saya membantu beliau lagi, pokoknya sebagai seorang teman ya, bukan sebagai staf ahli konsultan, enggak. Hanya sahabat biasa ya. Sahabat biasa. Saya datang ke sini atas kesukarelaan saya. Terus saya sekarang ini membantu beliau untuk mengenai masalah recover, khususnya ke COVID ini. Oh, yang COVID itu ya. Karena kasihan loh beliau sebenarnya. Kasihan bener. Dia itu, kalau saya bilang, dia hanya tidur sehari itu maksimal 4 jam untuk memikirkan bagaimana supaya Makassar ini tidak mempunyai lonjakan seperti di Jawa. Iya, karena kan Makassar ini sebagai pintu gerbang timur. Iya, betul. Mau ke Papua, mau ke Ambon, semuanya dari Makassar. Makassar semua. Akhirnya banyak yang mengumpul di sini, dan beliau pikirnya tuh yang benar-benar sampai dia meluncurkan 3 programnya, ada Raika, COVID Hunter, sama detektor kalau nggak salah ya. Saya tahu banget karena saya selalu bersama beliau. Nah, apa yang beliau lakukan itu, kalau saya bilang untuk masyarakat Makassar, apa yang beliau lakukan itu bukan untuk dia, bukan untuk kepentingan pemerintah kota, tapi dia menyampaikan, ini Don, ini bukan kepentingan gua, bukan Pemkot Don, tapi ini kepentingan masyarakat. Kalau masyarakat sehat, nggak akan tingkat kematian nggak ada tingkat kematian, masyarakat sehat, insya Allah ekonomi kan baik. Betul. Ekonomi baik. Semuanya sejahtera gitu ya. Ekonomi baik, kan kita ujung-ujungnya semua perut, Pak. Kalau kita lapar kita pusing, Pak. Tapi kalau ada ekonomi baik, perut aman ya. Jadi apa yang beliau pikirkan ini sampai sedetil mungkin itu, alhamdulillah memang untuk masyarakat Makassar. Jadi saya sampai sekarang sangat mendukung. Kita juga sempat ngundang Pak Dhani ke sini waktu podcast itu, dan memperkenalkan beberapa programnya, dan memang kalau misalnya kita lihat ya, luar biasa program beliau. Dan tentunya memang fokusnya untuk sekarang ini ya lebih ke sana ya, lebih COVID ya, karena memang sekarang lagi COVID gelombang kedua, bisa dikatakan lagi melonjaknya ini ya. Ketiga ya di Jawa ya. Kalau di Jawa, makanya beliau menyarankan supaya di Makassar tidak terjadi gelombang ketiga gitu. Jadi
ada tapi penanganannya masih bisa diatasi lah. Masih bisa diatasi. Iya, kalau di Jawa kan kadang agak susah ya karena mungkin termasuk oksigen dan lain sebagainya itu sudah kayak kehabisan dan gitu ya. Semoga di Makassar tidak seperti itu. Iya, ada yang beliau, kita ngomongin politik gak apa-apa jadi sedikit gak apa-apa sih Bang ya, karena ada program beliau yang mau terrealisasi ini mudah-mudahan. Mohon doa restunya dari masyarakat Makassar bahwa ada program beliau yang namanya Recover Apung. Oke, jadi nanti seluruh penderita COVID yang isoman tidak ditaruh di hotel. Saya waktu beliau waktu pertama mengenai isoman kan, beliau menyampaikan bahwa Don, kita waktu meeting kita akan menyewa beberapa hotel untuk dijadikan tempat isoman. Tapi saya nanya, bos, maaf nih, saya bukan ini, saya mau nanya aja, apakah di Makassar, kota Makassar ini hotel yang berbintang 3 ke bawah itu tidak bersinggungan dengan pemukiman? Semuanya pasti dekat. Pasti betul. Iya. Oh ya, gimana ya caranya? Terus akhirnya beliau pergi ke tempatnya beliau yang di Toka. Mikir. Akhirnya tahu-tahu dia pikir, "Dan kenapa tidak ini kita buat floating recovery," dibilang floating ship recovery. Jadi kita sewa kapal pelni. Dan kapal pelni itu kan ada 2000 tempat tidur. Iya betul. Ada beberapa deck ya. Artinya satu deck itu ada banyak tempat tidur yang bisa dipakai. Bagian agak ada gejala atau comorbid atau sedang, itu ditaruh di kamar. Tapi yang isomanannya kita bisa taruh di barak toh. Jadi tidak bersinggungan dengan masyarakat, jauh dari pemukiman. Ini sebenarnya usulan yang menarik juga ya. Itu makanya saya bukan sebagai seorang sahabat, sebagai orang awam, saya tuh sangat memuja beliau karena apa? Dia punya pemikiran yang inovatif yang kadang-kadang kita sebagai orang awam sulit untuk menerima. Tapi begitu kita cerna, ini alhamdulillah brilian loh. Alhamdulillah. Orang baru kepikiran, ternyata ini idenya sangat bagus ternyata. Betul. Apalagi memang Makassar baharinya cukup terkenal juga kan Bang ya. Jadi ya kan itu bisa dimanfaatkan. Satu itu nanti kalau udah bilang, wah pokoknya nanti orang-orang itu kita bikin lomba mancing kayak orang-orang itu pokoknya biar mereka sehat. Betul. Daya tahannya tubuhnya naik lagi, masyarakatnya tuh sehat lagi. Pokoknya kasihan juga sebenarnya dengan aktivitas yang sangat tinggi, dia masih amat sangat memikirkan masyarakat Makassar. Makanya saya bukan sebagai teman ya, sebagai seorang awam aja saya bilang saya sangat ini merupakan satu terobosan sendiri bahwa pemimpin yang sangat memimpikan Makassar. Wow, luar biasa. Baik Bang, silakan diminum Bang. Siap, makasih Bos. Baik, mungkin kita sedikit balik lagi nih. Tadi kita jangan melenceng soalnya. Gak apa-apa sih Bang, karena kan memang ini juga demi Makassar ya. Siap. Ya. Betul. Tapi intinya kan kedepannya ya kalau misalnya memang COVID ini masih terlalu tinggi ya aktivitas yang lain pun akan terhambat, termasuk juga mungkin pembuatan film dan lain sebagainya itu kan juga berdampak ya. Jadi ya kalau misalnya kita berbicara soal COVID ya tentunya semuanya pasti akan artinya sangat membutuhkan informasi dan lain sebagainya. Apalagi tadi ada informasi terbaru yang kita dapat bahwa memang ya ada rencana seperti itu ya. Pembuatan tinggal nunggu keputusan disposisi dari Departemen Perhubungan. PLD-nya sih sebenarnya katanya sudah oke, ya udah. Insya Allah mudah-mudahan itu yang buat yang terbaik. Itu paling baik. Betul Bang. Apalagi jangankan di Indonesia, di dunia pun nggak ada pemikiran seperti itu sebenarnya. Bisa jadi pilot project tuh Bang. Ya karena kan sekarang memang untuk untuk penyeberangan masyarakat kan juga dibatasi. Jadi daripada kapalnya nganggur ya mending dimanfaatkan di situ saja kan. Dulu di Indonesia pernah dibuat di pulau. Nah, tapi kalau pulau kan aksesnya agak sulit, jauh. Kalau ini kan sandarnya di samping Losari aja udah beres kan. Akses gampang, ngasih makanan gampang. Betul. Oke Bang, kita balik lagi ya. Siap. Nah, terkait dengan atlet kan tadi kita sudah sedikit bahas ya bahwa memang Bang Doni sekarang artinya sudah tidak terlalu lagi kayak dulu. Tapi ya setidaknya masih sering main lah gitu ya. Siap. Oke, terkait dengan filmnya juga Bang. Apakah memang sampai saat ini film mungkin garapan-garapan yang artinya Bang Doni perankan itu masih sepadat dulu ataukah memang ada pengurangan? Contoh misalnya ya ada banyak tawaran yang masuk tapi mungkin Bang Doni melihat ya sudah segini aja lah, yang lain nggak usah dulu mungkin karena sekarang lagi ini ada kesibukan lain dan sebagainya. Iya sih,
jujur aja, kalau boleh jujur. Iya. Tawarin sih sekarang kalau ada sih sikat aja dulu. Sikat aja Bang. Sekarang zaman sekarang untuk apa? Kalau kayak dulu sebelum ada pandemi ini. Itu ngantri bos, jujur saja ngantri untuk jadwal karena ada film ini, ada sinetron. Malahan ada yang ditolak juga Bang. Kita karena sudah padat ya. Banyak yang nolak. Tapi kalau sekarang, kita kalau ada ya kita sikat aja, tapi tetap melihat apakah cerita tersebut bagus, terus apakah peran yang saya mainkan itu cukup menantang, bagus sampai tidak. Nah, itu jadi kita masih menseleksi filmnya itu apakah layak untuk kita main apa, itu masih tetap layak seperti itu. Oke, baik, tetap memperhatikan ya Bang ya, meskipun mungkin lagi apa ya, artinya mungkin kalau misalnya ada tawaran-tawaran ya mungkin kita pertimbangkan, tapi dengan itu tadi syarat-syaratnya harus dilihat juga. Syarat banyak pertimbangan yang harus kita lihat dulu itu. Oke, baik, terkait dengan tadi di awal-awal Bang Doni sempat menyinggung terkait dengan film-film yang diangkat dari daerah, gitu ya. Dan Bang Doni juga pernah berperan di sana. Saya mau minta sedikit tanggapan dari Bang Doni terkait dengan sinias muda lokal Makassar nih. Tanggapan Bang Doni seperti apa? Sinias muda di Makassar, sebenarnya gini. Sinias muda Makassar itu penuh dengan orang-orang yang inovatif. Orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran cemerlang. Nah, itu jadi gini. Apalagi banyak beberapa aktor yang saya kenal itu mereka berasal dari Makassar. Andi, ada Asril, terus Cahaya, ada itu, dan beberapa itu mereka sudah tembus ke nasional kan. Nah, itu merupakan satu prestasi sendiri. Tapi kalau saya lihat untuk film lokalnya, justru film lokalnya banyak sekali beberapa film yang mempunyai potensi yang sangat bagus. Oke, saya pernah waktu itu main film jadi Parakang. Nah, Parakang, coba bayangin Parakang sebesar saya kan orang. Di situ Bang Doni berperan sebagai apa Bang? Jadi gini, saya seorang ayah. Yang menganut ilmu Parakang. Mempunyai ilmu Parakang. Nah, dari itu kan ilmu Parakang itu dia tidak bisa diberikan ke orang lain, tapi hanya bisa diturunkan, betul kan? Ya, oke. Nah, itu saya menganut ilmu Parakang. Nah, waktu itu akhirnya saya melakukan, saya punya ilmu itu untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Dan kalau zaman dulunya ceritanya, Parakang itu sebenarnya ilmu yang dipakai oleh para pejuang untuk melawan Belanda. Penjajah, betul kan? Nah, terus tapi mulai masuk ke dunia modern ini sudah mulai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Saya menyalahgunakannya untuk hal yang tidak baik. Lalu berarti perannya memang sudah ini ya, sudah mulai jahat, ke negatif gitu ya. Itu akhirnya di tengah-tengah film itu saya ditangkap oleh penduduk udah mulai tahu mengenai saya, warga udah mulai tahu mengenai saya, dan warga akhirnya menangkap saya dibakar, mati, ceritanya mati. Nah, itu ilmu tersebut itu turun ke anak saya yang perempuan secara otomatis gitu ya. Karena kan tidak bisa diberikan, karena hanya bisa diturunkan ke anaknya. Turunnya ke anak yang berarti ini nggak bisa hilang dong ya? Iya, nggak bisa hilang, karena emang itu merupakan ilmu yang merupakan jadi satu kutukan sebenarnya. Iya, jadi kutukan. Akhirnya turun ke anak. Nah, si anak ini berusaha untuk menghilangkan ilmu tersebut, melepaskan ilmu tersebut. Tapi akhirnya dia punya pacar atau punya pasangan lah ya, punya pasangan yang akhirnya menyadarkan dia bahwa ilmu tersebut bisa dijadikan hal yang positif juga untuk membantu juga. Tidak selamanya berdampak negatif gitu ya. Iya, betul. Berarti fungsinya dikembalikan pada saat dulu gitu ya, yang dulu melawan penjajah itu kan, ya udah kan bisa hilang lah, bisa berubah menjadi hewan rasanya waktu itu kalau zaman dulunya. Ceritanya seperti itu ya Bang ya? Nah, itu saya versi nasionalnya, tapi ternyata di Makassar juga dibuat versi lokalnya. Saya bilang, saya senang dengan hal-hal gitu. Itu yang mengenai yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga sangat menghargai sinias lokalnya ini. Ada satu film di Makassar ini yang saya kagumi, itu adalah Uang Panai. Uang Panai ya, sempat booming sih Bang waktu itu ya. Dan saya sampai 3 kali di sini nonton, sumpah. Ke Makassar? Enggak, kan saya menemani Pak Dani toh. Jadi kalau saya liburan, saya nonton itu Uang Panai itu. Saya sampai 3 kali bahkan. Pertama kali bareng sama Pak Dani, sama beliau.
kita nonton, kok bagus gitu cara pengambilan gambar, terus ceritanya simple tapi mudah dimengerti, tapi ceritanya mengangkat tradisional dari Kota Makassar sendiri. Akhirnya saya bagus ceritanya. Besoknya saya coba saya ajak istri, ayo kita nonton lagi. Saya pengen tahu bagaimana detailnya. Udah terus 2 hari kemudian pengen nonton lagi, bagus. Bang Don ini mau lihat secara detail terkait dengan pengambilan gambar dan alur cerita juga ya. Pengambilan gambar, alur cerita, terus bagaimana karakternya masing-masingnya itu kan itu bagus. Kayak ada gimmicknya si siapa Tuming Abu. Tuming Abu itu kan dia sebagainya. Sebenarnya kalau nggak ada mereka, akhirnya ceritanya akan biasa aja. Tapi mereka yang membuat suatu setiap adegan itu menjadi hidup. Ya kan? Lalu alur ceritanya pun bagus banget. Jadi sepertinya kelihatan di situ si lelakinya ingin perempuannya, terus dari bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan maharnya itu bagaimana itu. Jadi benar-benar ini. Terus kalau pengambilan gambarnya saya lihat juga bagaimana posisinya. Jadi apakah cuman asal kayak sinetron doang, apa emang format layar lebar? Ternyata format layar lebar kan, dan dari sisi lightingnya juga mereka banyak tidak formatnya format layar lebar. Jadi memang dikemas baik dan alhamdulillah hasilnya kan sangat baik di sini. Jadi salah satu juga memang mungkin yang menjadi menjadi daya tarik film-film lokal itu kan biasanya mengangkat kebiasaan kita. Contoh misalnya kayak Uang Panai, memang banyak yang mengalami Bang. Jadi menarik juga untuk ditonton. Ya apalagi memang mungkin suku Bugis Makassar itu terkenal dengan uang panai yang mahal. Nah mungkin orang penasaran filmnya seperti apa begitu kan. Sama juga film-film daerah yang lain atau film lokal yang lain biasanya mengangkat gitu ya. Jadi memang daya tarik salah satunya ya terkait dengan kebiasaan lokal ya. Kalau misalnya terkait dengan contoh misalnya Bang, apakah memang ini saya meminta masukan sedikit dari Bang Doni. Kalau misalnya untuk sinias lokal nih, contoh ingin mengangkat sebuah film, apakah memang selebgram dari daerah tersebut itu juga harus diikutkan sebagai daya tarik, ataukah memang tidak perlu karena mungkin ada hal-hal yang tidak perlu mereka masuk dan lain sebagainya? Ya kalau saya bilang sih, maksudnya selebgramnya gini, selebgram itu kan sebenarnya identik dengan waktu. Sekarang lagi booming selebgram. Oke. Vlogger selebgram lagi booming dong. Ya sekarang orang nggak nonton TV, orang nontonnya YouTube. Nonton Instagram. Nah itu yang jadi ini, jadi booming. Jadi akhirnya itu menjadikan satu nilai poin tertentu. Nilai poin tertentu yang daya jual mereka bisa dinikmati oleh masyarakat, ya kan? Nah, kalau zaman saya dulu nggak ada selebgram, nggak ada YouTube, nggak ada vlogger, ya kan? Iya, kita ya benar-benar full ikut casting gitu ya. Full ikut casting dan benar-benar kita mempelajari peran tersebut dan memerankan peran tersebut itu benar-benar kita lakukan. Nah, jadi penjualan hasil dari film tersebut pun emang emang pure murni dari acting dan juga produksi dari film tersebut. Nah, kalau sekarang kan banyak faktor yang untuk menunjang supaya film tersebut naik. Iya, banyak ketertarikan tersendiri ya. Kalau misalnya kita bilang selebgram atau ke artis-artis apa gitu kan? Ya, gitu. Jadi memang sebenarnya ini berjalan dengan waktu. Bukan menutup kemungkinan bahwa selebgram tidak bisa acting, tapi mereka bisa acting. Kalau enggak mereka nggak akan bisa masukin konten. Betul. Pasti ada yang menarik dari selebgram ini sehingga dia bisa mendapatkan followers yang banyak gitu kan ya Bang. Kan mereka punya keahlian tersebut. Misalnya kalau wanita bagaimana cara dandan yang baik hari ini obat apa. Kalau laki-laki misalnya mengenai kelaki-lakiannya atau kalau yang agak gemuk kuliner. Nah itu kan itu punya posisi-posisi tersendiri. Sama halnya mungkin kayak Tuming Abu juga Bang ya. Ya karena dia mempunyai kelebihan, ada sedikit humorisnya, jadi mungkin dia bisa diambil untuk menjadi penarik juga pada film Uang Panai itu. Saya lagi ada collab dengan ada collab. Jadi kemarin di Makassar ini ada collab, ada satu anak kecil, dia namanya Kwena, dia tuh jago dia jago bercerita. Anak kecil umur 8 apa 10 ya, lupa saya. Tapi dia tuh jago cerita. Jadi
zaman sekarang kan orang udah nggak ada cerita. Orang tua mana ada yang mau ceritanya? Udah ya, kasih apa? Kasih handphone gitu, udah gadget, gitu. Kasih gadget nih berita, baca ceritanya di situ atau lihat ceritanya di situ. Nah ini dia cerita, jadi dia bisa mengekspresikan cerita mengenai kemarin itu ada 2 judul yang udah itu Mermaid sama satu lagi apa saya lupa tuh itu. Nah terus sekarang juga rencana insya Allah hari ini saya mau collab juga sama ada pelawak lorong pelawak lorong ya si Crazy sama siapa Bandit apa Crazy sama Pau siapa, nah itu tuh ada pelawak lorong itu dia YouTuber vlogger sini juga, dia minta tolong. Oke, saya bilang ayo, tapi kita ngambil kontennya, saya bilang kalau bisa yang bisa mengangkat supaya masyarakat Makassar supaya bisa bangkit dari melawan COVID ini gitu. Ya terus akhirnya mereka setuju dan insya Allah, tapi dikemasnya dengan lucu ya, karena mereka ternyata lucu, orang-orang lucu, orang humoris semua ya. Udah lucu jahil pula, karena saya udah ketemu sama mereka kan jalan-jalan mereka udah lucu jahil pula. Ya udah oke, saya bilang saya mau gitu. Ya kita tetap menyeleksi apa yang harus bagus untuk kita juga, tapi dengan keadaan kayak gini kita bisa tahu bahwa mereka tuh punya potensi. Nah kembali ke film tadi, saya bilang memang banyak juga selegram yang mereka berpotensi untuk jadi aktor, karena kalau mereka tidak mengisi konten, udah pasti kan mereka ini. Dan kalau konten kan mereka acting sebenarnya. Iya betul. Iya. Nggak, orang zaman dulu ngadepin kamera. Saya pertama kali syuting ngadepin kamera kayak mau digebukin sama 1000 orang. Gemeteran gitu Bang. Takut beneran. Waduh. Keringat dingin langsung ya. Iya. Benar sumpah takut. Tapi sekarang coba kalau kita lihat di YouTube, hampir setiap orang udah bisa halo apa kabar guys gitu. Berarti ini soal pengalaman juga Bang ya? Siap. Ya kalau misalnya pengalamannya sudah banyak ya otomatis mungkin kalau mau berakting ya tidak usah briefing lagi lah, langsung gitu ya. Mereka bisa dengan cepat klik, mereka bisa melakukan adegan yang mereka harus perankan. Nah ini menarik Bang, mungkin bisa memberikan sedikit masukan buat calon artis di luar sana nih. Mungkin banyak juga ya yang bermimpi seperti itu. Nah terkait dengan bagaimana cara untuk bisa lebih rileks depan kamera, apakah memang membutuhkan waktu yang cukup lama ataukah hanya waktu yang sedikit tetapi harus berlatih sekeras mungkin gitu. Saya sampai sekarang tidak pernah berhenti belajar. Sampai sekarang? Sampai ini luar biasa loh ya. Padahal sudah senior banget ini Bang Doni ini, tapi sampai sekarang masih belajar terus ya. Sampai sekarang saya dapat kata-kata itu dari ada aktor senior. Saya sampai sekarang tidak pernah berhenti belajar. Dia bilang, Don, kita kalau masuk peran itu ada beberapa miliar orang di dunia ini yang harus kita perankan menjadi salah satu dari mereka. Jadi kita harus belajar terus untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk mendalami peran tersebut. Ya, dan itu nggak susah ya, nggak gampang ya. Nggak gampang. Kalau sekarang mungkin agak bisa terbantu dengan cara seperti jadi vlogger atau jadi selebgram. Kita bisa barometernya bisa dilihat dari ada banyak yang bullying kita apa banyak yang sama kita. Kalau dulu kan saya belajarnya di kaca doang bos. Depan kaca gitu Bang ya. Depan kaca gede gitu saya bilang. Kadang-kadang kemana, kadang-kadang papa gila ya. Ya tapi itu namanya proses juga Bang ya. Ya mungkin sering-sering berlatih depan kaca, dan nanti mungkin kalau misalnya sudah di lapangan memerankan peran-peran tertentu ya pastinya sudah lebih luwes gitu ya dibanding kalau misalnya mungkin yang tidak pernah latihan dan lain sebagainya. Pokoknya mental yang harus disiapin. Untuk menjadi seorang aktor, untuk menjadi seorang artis yang baik, mental yang harus disiapin. Apakah bisa menjadi seorang aktor itu mental yang paling penting untuk yang pertama yang harus kita siapkan. Ya, kalau misalnya kayak gini Bang, banyak juga orang yang agak susah untuk menghafal skrip. Nah, itu kan kadang ini ya membuat juga mungkin kru agak sedikit dalam tanda kutip sebel juga. Ini kok artisnya agak susah ya. Begitu. Apakah itu Bang Doni pernah ngalamin tidak yang seperti itu? Saya tuh pernah, yang paling sulit itu ada sutradara yang harus per kata itu sama dengan skripnya. Wow. Dan itu saya sama Diani Tami itu waktu itu berdua harus berdialog sebanyak 11 halaman. Jadi semuanya itu dihafal. Harus hafal. Wow. Harus hafal. Nah, itu tapi berjalannya waktu, alhamdulillah waktu itu akhirnya saya bisa belajar bahwa kita mengambil benang merahnya aja. Nah benang merahnya dari itu kita bisa ingat bahwa oh ini
pada saat ini kalimat ini dari sampai sekarang itu saya lakukan gitu. Jadi meskipun dialognya panjang, kita ambil benang merah di tiap dialog itu, kita ambil benang merah. Ya intinya kita berimprovisasi sendiri ya. Improv enggak, kalau itu kalau improv kan nanti maksud sutradaranya nggak boleh karena berkata loh, waktu kemarin itu berkata. Nah kalau dapat sutradaranya improv enak ya. Kalau saudara boleh, lu boleh saya boleh ngomong tidak sesuai dengan skrip nggak? Enggak, lu pokoknya lu improv gimana tapi benang merahnya tidak lepas. Enak. Itu enak Bang ya. Enak. Tapi beda kalau kayak yang tadi tuh. Kalau yang tadi perkata harus sama. Jadi itu, lah, kah, dan apa itu harus sama. Wow, 11 halaman itu. Iya. Udah gitu jahil sama Dian tuh jahil banget lagi. Jadi kalau zaman dulu cuma satu kamera. Kalau sekarang bisa 2-3 kamera, jadi langsung sekaligus artis nih. Ada close up ke dia, close up ke saya, ada master. Iya. Kalau dulu hanya satu kamera. Satu kamera doang ya? Ya harus master dulu, dibuat ke saya, close up saya, baru close up dia. Berarti itu diulang-ulang adegannya ya? Diulang-ulang sampai 3 kali. Waduh. Nah, jahilnya kalau pas lagi adegan saya, close up ke saya, nah itu dia ngomong mukanya bisa yang berubah-berubah. Berarti buat kita konsentrasi. Berarti ini juga ya, artinya memang bagaimana teman main kita itu bisa membuat kita enjoy santai. Mungkin itu Mbak Dian mungkin berpikirnya biar lebih rileks santai gitu. Tapi mungkin untuk Bang Doni, waduh ini ngapain sih buat konsentrasi? Karena saya di situ harus merayu dia loh. Harus merayu yang seolah-olah saya sangat sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Sementara mukanya dibuat mukanya ini kurang ajar. Oke, berarti memang pengalamannya luar biasa ya. Kalau misalnya lihat dari apa ya, dari sejarah film yang sudah sudah diperankan oleh Bang Doni. Dan itu yang paling susah, yang paling sulit. Yang paling sulit enggak ya, banyak sih yang paling sulit ya. Ada yang paling sulit adalah kalau sepertinya ada lagi yang sulit, yang lebih sulit dari itu Bang. Ada lebih sulit dari itu sebenarnya kalau pas lagi lawan mainnya jahil juga gitu. Jadi waktu itu ada ceritanya sama Eksanti waktu itu. Kalau dulu banyak saya main sama Dian sama Eksanti karena tingginya hampir sama. Oh gitu ya. Oke. Terus itu sama Eksanti apa sama siapa? Jadi dianya mau sakit dan mau meninggal, sayanya yang harus nangis. Kan kalau harus diulang-ulang berarti 3 kali ngambil. Kalau banyak orang berarti bisa lebih dari 3 kali. Dan nangisnya harus benar. Harus air matanya harus keluar nih. Keluar. Tidak, kalau sekarang udah bisa pakai gliserin. Iya. Ditempel sini air mata pasti banyak. Tapi kalau zaman dulu enggak. Harus nangis beneran. Nangis beneran ya. Nangis beneran, keluar air mata. Jadi kita harus membayangin sesuatu hal yang sedih, jadi mendalami peran tersebut. Sementara di depan kita ngajakin bercanda gitu. Gimana caranya? Padahal ini kita harus adegan nangis ya Bang ya. Aduh, susah juga ya kalau gitu ya. Tapi kalau saya bilang adegan yang paling sulit buat saya itu adegan nangis. Nangis ya. Nangis. Jadi sedih yang harus saya membuat saya nangis itu kan Pak. Berarti kita harus berpikir apa ya yang artinya di luar dari ini yang betul-betul bisa buat kita sedih gitu ya. Dulu iya saya gitu. Tapi sekarang saya lebih cenderung mendalami skripnya. Oke. Kayak waktu saya ada di film, saya main di film My Idiot Brother. Yang pertama, itu saya harusin nangis sampai 4 kali. Iya, 4 kali? 4 kali dalam satu scene. Nah itu 4 kali itu akhirnya saya mempelajari. Saya sebelum adegan itu saya mempelajari skripnya kembali. Nah itu ceritanya tuh sangat sedih banget gitu sampai akhirnya terakhirnya begitu si anak saya meninggal. Terus itu saya nggak usah, akhirnya saya dengan mudah bisa mendapatkan air mata sedihnya, acting kesedihannya itu karena dengan memahami isi cerita itu. Nah akhirnya kebawahnya jeleknya, setiap saya nonton itu untuk promosi 8 kali saya ikut nangis juga jadi akhirnya. Itu bukan karena sayang tapi emang sedih ceritanya. Dan betul-betul didalami ya Bang ya. Iya, karena saya sebagai seorang bapak, itu ceritanya saya seorang bapak yang punya anak yang keterbelakangan mental. Yang akhirnya dia sangat sayang sama adiknya sangat sayang ke adiknya, dan akhirnya dia kecelakaan, berdua dengan adiknya kecelakaan. Terus si kakaknya tersebut karena saking sayang sama adiknya, dia memberikan jantungnya kepada adiknya. Tuh kan saya sampai merinding. Dia memberikan jantungnya kepada adiknya karena kan sama kan satu keluarga, satu orang tua, satu orang tua. Jadi dia memberikan jantung ke adiknya, dianya meninggal, adiknya hidup. Nah, jadi pas terakhir saya kasih tahu bahwa
Iya sedih, kalau sebuah lagi sedih. Yang keduanya ini akan keluar juga ceritanya hampir mirip seperti itu dan sedih juga. Tapi kalau itu tidak terlalu sedih karena saya bukan sebagai orang tuanya. Oke, beda karakter ya. Ada anak yang keterbelakangan mental itu ada orang lain. Berarti bisa dikatakan scriptwriter-nya berhasil ya, karena pemeran utamanya pun pas nonton filmnya ikut nangis juga ini. Iya, saya nonton jadi promosi di Makassar kan. Waktu itu sama Bu Ali sama ibu-ibu PKK kita sampai satu studio disewa kan. Nonton sama Bu Ali sama ibu PKK. Pertama-tama sih biasa gitu ceritanya, udah bosenin mungkin ya. Pertama-tama pas terakhir-terakhirnya sudah mulai masuk ke adegan-adegan yang seperti itu. Dia bilang pas selesai kan, pas saya keluar dari bioskop. Di teater semuanya keluar pada merah semuanya. nangis semuanya. Nangis semua. Coba kau memang kurang ajar Don. Kenapa film sedih kau bawa ke kita itu? Pulang-pulang matanya bengkang semua ibu PKK. Lucu loh, makanya akhir asli mereka nangis gitu. Saya juga kata kok nangis beneran mereka. Ya tapi emang sedih. Berarti memang maaf. Iya, berarti memang filmnya luar biasa ini ya. Feel-nya dapat gitu ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat, memang banyak loh Bang film-film yang mungkin kalau misalnya kita lihat meskipun mungkin pemerannya sudah hebat di film-film sebelumnya, tetapi kalau misalnya kita lihat dari alur cerita dan juga bagaimana pembawaan dari sang artisnya ini ya kadang juga biasa-biasa saja, tapi kadang ada juga yang biasa mungkin ya, artinya mungkin begini seperti ini. Alur ceritanya memang sangat mengena sekali dan siapapun yang memerankan atau bahkan orang yang profesional pun itu bahkan lebih membuat kita terhanyut seolah-olah bahwa kita ada di posisi itu. Ya mungkin itu yang dirasakan oleh ibu-ibu PKK di situ ya. Iya, saya kalau hal-hal seperti kayak gitu itu contoh kita film pernah nonton Castaway. Robin Williams ya? Agak lupa sih Bang, agak lama juga film. Iya, film lama itu Castaway kan. Coba bayangin, itu film sebenarnya moral. Produksinya murah. Kan satu orang di pulau dia yang berakting sendiri. Nah, di luarnya oke lah, ada yang lain sebelum dia berangkat dia harusnya kita nyewa pesawat pada saat dia bersawat. Tapi yang bertahan hidup itu kan? Iya, bertahan hidup di pulau. Betul. Itu kan karakter dia sendiri, dia bagaimana dia bebas lah pokoknya mengekspresikan dengan sebuah bola. Bagaimana dia kesal ketika tidak dia tertolong. Nah, itu kan itu dia acting sendiri. Coba 80% dari film tersebut dia sendiri. Nggak ada orang lain, nggak ada pemain tambahan, nggak ada pemain, dia sendiri sama bola, sama apa dia sendiri. Iya, bolanya yang sampai tumbuh tuh rambutnya itu. Dan sukses gitu ya. Ya, dan itu filmnya bagus, bagus itu. Menarik betul banget. Jadi itu satu acting yang benar-benar yang emang coba film. Kalau kita nonton film sendiri nggak ada orang, tapi bisa menjadi satu film yang bagus, yang baik. Tentu itu suatu hal yang sulit banget. Kekuatan di pemain, kekuatan dari skrip, kekuatan dari editing, kekuatan dari sutradara itu sangat menentukan. Jadi, intinya semuanya harus berperan penting ya. Karena takutnya nanti ada yang tidak terlalu maksimal ya, otomatis pasti ada yang pincang gitu di filmnya. Nah itu juga sebenarnya gini, yang saya mau tekankan kepada pemain-pemain di luar sana, khususnya yang ada di Kota Makassar ini, pemain bahwa untuk menjadi satu film yang baik itu diperlukan teamwork. Oke, itu yang paling penting. Paling penting teamwork ya, teamwork. Teamwork. Jadi kerja sama tim. Yang paling penting untuk diperlukan untuk menjadi sebuah film yang baik adalah kerjasama tim. Nah, kalau timnya tidak bagus, udah pasti jelek. Nah, pemain tidak akan bisa berhasil menjadi seorang pemain yang baik kalau tidak didukung oleh kerjasama tim tersebut. Dari skripnya, dari scriptwriternya, dari sutradaranya, dari astradanya, dari soundman-nya, dari lightingnya, dari tim editingnya. Bahkan dari pembantu umumnya kalau lagi main kita kehausan juga suaranya jelek kan. Iya betul. Itu ya teamwork memang ya yang sangat dibutuhkan. Kerjasama tim itu sangat perlu. Jadi dalam membuat satu proyek film, apapun itu mau sinetron, mau film lebar apa, dalam suatu itu kerjasama tim, saling menghargai, saling mensupport, saling mendukung, itu akan menjadikan satu hasil yang baik. Oke, berarti ini adalah catatan penting nih dari Bang Doni bahwa memang itu ya yang paling dibutuhkan kalau misalnya ada sinias-sinias muda lokal gitu ya yang ingin
membuat sebuah film atau menggarap film, ya tentunya itu yang harus diperhatikan. Ya harus banget, itu harus banget. Kita kalau sekarang kalau lagi syuting begini, atau ada orang ya paling taruhlah yang paling rendah di kru ya, orang art. Nah ini dikasih gelasnya seperti ini, atau lagi acara seperti ini dikasih gelas bir, nggak mungkin kan? Orang juga akhirnya males loh. Betul. Art yang menyiapkan ini. Atau di sini gambarnya gambar apa gitu, gambar dajjal atau persetan, orang nggak mau lihat. Atau lampu, lightingnya dibuat seperti sedemikian rupa jelek. Iya betul. Kameramen dia ngambil gambarnya iseng, atau dipotong segini juga kan jelek juga. Betul. Memang semuanya harus betul-betul ini ya, betul-betul maksimal dan harus profesional. Itu yang paling penting. Ya. Kerja sama tim yang sangat penting. Kerja sama tim. Seorang artis tidak akan bisa besar kalau tidak bisa menghargai kerja sama tim. Dan tentunya harus selalu low profile, Bang. Siap. Nah, itu dia tuh, karena mungkin banyak yang sudah di atas, sudah artinya memerankan banyak film dan membawa dia agak sedikit lebih bagaimana gitu. Kalau misalnya ada yang sapa tidak mau balik lah dan lain sebagainya. Itu juga ya harus diperhatikan ya untuk artis-artis muda mungkin. Oh iyalah, kita hidup dari mereka. Itu dia tuh. Benar kan? Ya, kita sekarang jujur aja kita hidup dari mereka. Kalau nggak ada mereka, siapa yang mau nonton film kita? Nah, betul sekali. Dan biasanya juga pembawaan pribadi dari sang pemerannya itu akan berdampak ke filmnya. Betul. Ya, jadi banyak orang yang malas. Ya sudahlah, karena pemerannya ini nggak bagus tuh pribadinya, nggak usah nonton. Ya biasanya kan gitu juga, Bang ya. Iya, makanya udahlah. Kayak sekarang juga banyak artis yang ini kemarin ada yang kena lagi narkoba. Aduh, ampun. Ya itu sih kebanyakan yang seperti itu, Bang ya. Tapi ya semoga teman-teman yang lain tidak ada ya yang seperti itu. Oke, baik, terkait dengan kegiatan sekarang nih. Siap. Nah, kita kan tadi sudah sedikit membahas terkait dengan beberapa film-film yang sudah digarap atau diperankan oleh Bang Doni, termasuk juga aktivitas di atlet dan lain sebagainya. Siap. Nah, untuk saat ini kegiatan Bang Doni apa sih? Sekarang ini ya selain kalau di Makassar ini, selain menemani Pak Wali, Pak Dani, nah saya juga lagi ada korek dengan beberapa vlogger di Makassar ini. Dan yang paling penting saya tuh lagi mempersiapkan ada satu film mengenai cerita daerah. Oke, itu nanti insya Allah kita akan membuatnya setelah pandemi ini menurun jauh drastis ya. Mudah-mudahan cepat lewat. Amin. Nah nanti insya Allah Agustus kita akan memproduksi dan ceritanya tuh di Sopeng. Di Sopeng. Nah itu dengan sinias lokal, semua sutradara, kameramen, kru dan pemain-pemainnya lokal. Sayanya aja yang orang luar sendiri. Dan Bang Doni juga nanti akan acting di sana ya? Ya, justru di situ antagonis. Nah, wah, ini menarik nih. Ini menarik. Kalau saya kasih tahu spoiler. Oke. Jadi cukup sampai situ ya. Pokoknya gini. Jadi yang saya banggakan adalah dalam film ini. Nanti ini mengenai masyarakat tradisional yang berada di Sulawesi Selatan ini, dan pembuatannya dilakukan oleh sinias lokal. Jadi mulai dari seluruh krunya, sutradaranya, kru, produser semua dilakukan oleh teman-teman dari Makassar, dan juga pemain-pemainnya juga lebih banyak, bukan lebih banyak, emang ya semuanya, hampir semuanya dari kecuali saya aja. Saya juga bingung kenapa dipilih saya, kan padahal banyak. Mestinya lu aja kan. Bapak kan lebih keren, lebih ganteng. Masih muda lagi. Oke, berarti ini patut untuk ditunggu ya. Untuk para pecinta film khususnya di Sulawesi Selatan, karena mungkin nantinya bakal mengangkat kedaerahan Sopeng pastinya. Tapi sebenarnya bukan Sopeng saja, jadi Makassar dan Sopeng. Oke, Makassar dan Sopeng. Jadi kita dua daerah yang akan kita angkat. Oke, dan biasanya memang kalau kita mengangkat adat-adat dari daerah atau kebiasaan dari daerah tertentu biasanya langsung booming, Bang. Karena banyak orang penasaran ya gitu ya, apalagi kalau misalnya warga-warga Sulawesi Selatan kayak film-film yang dulu-dulu itu kan ada beberapa tuh yang orang penasaran untuk nonton. Nah, ini juga pasti banyak yang penasaran, apalagi ada Bang Doni di dalamnya nih. Tapi yang saya senang dari persiapan dari film ini aja sudah sedemikian rupa rapi gitu. Jadi mulai dari kita kemarin saya lihat ada mulai dari promonya. Terus ada castingnya, open castingnya. Jadi benar-benar menarik, mengambil dari masyarakat lokal. Terus lagi persiapan untuk nanti syutingnya itu benar-benar tersusun rapi. Sudah well prepare. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan saya mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Makassar dan juga khususnya Sulawesi Selatan.
mudah-mudahan ini bisa film yang bisa bagus, Amin, dan amin. bisa mengangkat sinias-sinias dari Kota Makassar ini untuk menjadi jadi sinias-sinias internasional. Amin, amin. Ya. Bang, pertanyaan saya mungkin ini sedikit ini ya. Pamungkas juga salah satunya. Takut nih biasanya kalau Pamungkas agak-agak ini nih. Enggak, Bang. Hanya ini Bang, terkait dengan aktor atau aktris apa ya, artinya bisa dikatakan sebagai panutan Abang sendiri untuk di Indonesia, dalam negeri dan di luar negeri itu sebenarnya siapa sih? Kalau saya di dalam negeri Mbak Christine Hakim. Oh, Christine Hakim. Iya, banyak sebenarnya Indonesia tuh Mbak Christine Hakim, Mbak Mer. Terus kalau bagian antagonis Om Toro Morgan. Wow, ya. Tom Morgan. Iya. Terus kalau zaman dulu saya tuh makanya saya bilang saya banyak belajar. Jadi saya ambil intisari dari mereka. Jadi kalau untuk ngelawak Om Indro, Om Warkop, Om Warkop tuh, ya. saya ambil intisari karena mereka melawak tapi bukan dengan konsep, tapi mereka betul-betul ini langsung apa adanya gitu, nyeletuk kayak ini gitu. Nah, terus apa? Ada Om Rodi Wawor di Siti Nurbaya dulu. Berarti banyak juga ya Bang ya. Jadi saya banyak emang kalau di Indonesia saya hampir kalau saya bilang saya banyak belajar dari mereka hampir semua ilmu mereka kalau bisa saya serap. Tapi ya memang itu nggak mungkin kan karena mereka udah lebih senior dan banyak ini kayak Om Rano Karno di Dul bagus kan. Betul. Itu ilmunya ada jadi kan itu kan belajar kita. Nah kalau luar saya cenderung mengidolakan Mel Gibson. Mel Gibson tahu Mel Gibson kan? Dia bisa menjadi apa aja. Bisa memerankan apa aja. Profesionalnya sangat atau Robin Williams itu juga bisa menjadi apa aja kan. Bisa jadi ada di film Miss apa. Dia dari seorang bapak yang tidak mau kehilangan anaknya. Lalu dia seorang bapak yang tidak mau kehilangan anaknya, dia menyamar menjadi seorang neni. Jadi jadi ibu-ibu pakai gendut, pakai ini di make up, dia jadi neni yang bisa ngerawat anaknya. Akhirnya anak-anaknya sampai mengetahui bahwa dia bapaknya. Wow, luar biasa ya. Oke, baik, dan tentunya tadi untuk yang di dalam negeri ya banyak ya, dan banyak. Semua bisa dijadikan sebagai contoh panutan gitu ya, karena setiap mempunyai mereka semuanya mempunyai kelebihan masing-masing yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Betul, tidak pernah berhenti belajar. Jadi akhirnya mengambil intisari dari kehebatan orang-orang tersebut. Akhirnya kita akan menjadikan kita lebih baik lagi. Kalau saya di softball itu sama saja, saya mengambil intisari dari pemain-pemain orang hebat-hebat sebelum saya jadikan satu. Akhirnya saya alhamdulillah saya jadi di atlet bisa menjadi pemain yang terbaik pada zamannya pada zamannya. Sekarang udah lewat. Jadi istilahnya kalau di atlet itu kita bilangnya practice make perfect. Dengan banyak latihan akhirnya kita menjadi sempurna. Iya betul, sempurna. Baik, harapannya Bang. Kenapa nih? Untuk sinias lokal Makassar seperti apa? Sinias Makassar harapannya adalah dengan seperti yang saya bilang tadi, dengan sebenarnya banyak sekali cerita yang bisa diangkat dari daerah kita ini, daerah Makassar, Sulawesi Selatan ini banyak sekali cerita yang bisa diangkat. Mudah-mudahan dengan keprofesionalisme para sinias, insya Allah kedepannya Makassar bukan hanya menjadi salah satu konsumsi lokal, tapi udah menjadi konsumsi nasional dan konsumsi internasional. Nah kan, dan itu kedepannya yang saya harapkan adalah kita semua di Makassar ini menjadi konsumsi internasional. Jadi bukan hanya di kalangan Makassar sendiri atau Sulawesi Selatan, tapi juga di Indonesia, tapi juga di luar negeri sudah menjadi konsumsi. Ya kayak saya dulu di ini ada sinetronnya simpel, saya jadi orang bukan orang gila tapi orang dibilangnya dewa gila tapi orang geblek. Orang geblek pokoknya. Itu di Singapura dipasang 2 kali, diulang 2 kali, padahal itu 22 episode. 32 episode. Di Brunei 4 kali. Terus di Malaysia 3 kali. Sampai saya kalau saya ke Brunei lebih terkenal daripada artis sebenarnya, soalnya kan dulu. Iya, dibilang you crazy lah katanya. Terkenalnya dengan itu ya Bang. Pokoknya yang saya harapkan adalah dari sinias
Makassar, Sulawesi Selatan ini, mudah-mudahan ke depannya keprofesionalismenya akan lebih meningkat dan insya Allah bukan hanya sebagai konsumsi lokal tapi konsumsi nasional bahkan konsumsi internasional. Amin. Ya, tentunya juga jangan berhenti untuk berkarya ya. Meskipun sebenarnya panggung udah disiapin kan? Ya. Kalau dulu saya waktu zamannya pada hari pertama ada F8 kan? Iya, betul. Dan F8 suka ada pemutaran filmnya bukan pemutaran film nasional loh. Iya, lokal film lokal semua. Iya, betul. Film lokal dipasang di situ. Intinya kita sudah punya panggung, tinggal anak mudanya ini berkarya gitu. Betul. Ya. Mungkin banyak yang punya potensi tapi mungkin banyak yang mengira bahwa mungkin film kita hanya sampai sini kok. Tapi tenang saja, sekarang sudah ada panggung loh gitu ya. Iya, ada panggung yang bisa diapresiasikan. Dan dengan panggung tersebut justru masyarakat akan lebih mengenal dan nanti akan lebih banyak lagi yang lebih mengenal tentunya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Doni Kusuma atas waktunya. Sama-sama Mas Jabal. Dan mungkin sebelum kita close ini kita mau launching nih Bang. 55 TV nih. Siap. Mungkin ada sedikit harapan untuk 55 TV ke depan dari Bang Doni, silahkan Bang. Mudah-mudahan untuk para pemirsa 55 TV di Makassar khususnya dan di Sulawesi Selatan umumnya, mudah-mudahan kita memberikan doa kepada mereka supaya tidak pernah berhenti inovasi, tidak pernah telat memberikan inovasi informasi yang terbaik dan tetap berkreasi dengan yang terbaik. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Doni Kusuma atas waktunya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita dan tentunya tadi sudah banyak sekali ya pengalaman, masukan dan tentunya inspirasi yang sudah disampaikan oleh Bang Doni untuk para sinias muda yang ada di Kota Makassar. Dan intinya tadi jangan cepat puas dan selalu belajar. Bang Doni saja sampai saat ini masih terus belajar ya. Dan untuk mengembangkan apapun yang dimiliki ya tentunya kita harus selalu belajar begitu supaya bisa lebih sempurna. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Doni sekali lagi dan tentunya untuk para pecinta podcast 55 itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Bang Doni Kusuma dan semoga apa yang tadi kami sampaikan begitu dapat menginspirasi untuk para pecinta podcast 55 dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak, saya Jabal Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bos. Makasih banyak.